Shalom. Saya Pastor Samuel kembali menjumpai saudara-saudara dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kasih karunia Tuhan yang besar senantiasa memelihara kita, melindungi kita bagaikan perisai, dan senantiasa menyertai memberkati saudara dalam segala perkara. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Demikian kita sampai pada kitab Keluaran. Keluaran pasal yang pertama. Di mana di dalam Keluaran pasal yang pertama ini kita melihat bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam kitab Kejadian, maka kita membaca tentang kisah-kisah kejadian ya, akan penciptaan langit, bumi, laut, segenap isinya ya, termasuk kita manusia. Lalu perjalanan dari ciptaan itu dimulai, saudara-saudara, kejatuhan dalam dosa, dan bagaimana Tuhan memberikan saudara-saudara akan janji keselamatan, dan itu dimulai oleh Tuhan terus berjalan melalui keturunan-keturunan dari Adam dan Hawa, berjalan dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang menakjubkan yang kita sudah belajar bersama-sama. Dan terakhir kita belajar dari keluarga yang terpilih, saudara-saudara, yang akan menurunkan Mesias, yaitu keluarga Abraham, Ishak, lalu Yakub, dan dari Yakub anaknya yang kemudian membawa bangsa ini atau calon bangsa Israel ini ke tanah Mesir, yaitu Yusuf. Di tanah Mesir, saudara-saudara, Yusuf dan saudara-saudaranya semuanya sudah meninggal. Dan keturunan mereka yang ada itu berada di bawah penindasan, karena yang memerintah sekarang adalah seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf dan karya-karya Yusuf. Dia mulai menindas, mempekerjakan bangsa Israel menjadi pekerja rodi, membangun kota-kota, dan juga saudara-saudara bekerja di ladang-ladang, berbagai pekerjaan kasar dan pekerjaan yang keras di tanah Mesir itu dikerjakan oleh orang-orang Israel, saudara-saudara. Tetapi saudara yang saya kasihi, bukan hanya itu, mereka ditindas sedemikian rupa, dan lebih jahat lagi, saudara, Firaun ini mau melenyapkan setiap anak laki-laki, membunuhnya, dan menyisakan yang hanya perempuan. Nah, mari kita lihat saudara-saudara dalam ayat 12 berkata demikian. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Penindasan tidak menghambat pertumbuhan dari orang Israel dan pertambahan, saudara. Walaupun mereka pekerja, hanya tahu bekerja, mereka kuli kasar, kita katakan demikian, saudara-saudara, buruh-buruh kasar. Tetapi saudara-saudara, mereka ditakuti oleh bangsa Mesir. Padahal mereka ini tidak punya raja, tidak punya pasukan, tidak punya tentara, apalagi peralatan perang. Sementara Firaun memiliki semua yang lengkap, bahkan dia yang berkuasa memerintah. Menyuruh membunuh seluruh bangsa Israel pun kalau dia mau, dia bisa lakukan. Tetapi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa justru walaupun mereka ditindas, mereka semakin bertambah banyak, berkembang ya, dan membuat bangsa Mesir menjadi takut ya. Padahal mereka bekerja, kenapa harus ditakuti, saudara-saudara? Wah, mereka semakin kejam, membunuh bayi-bayi, menyuruh membunuh semua yang laki-laki. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan tetap bertindak melindungi dan menyertai bangsa Israel.
Firaun mengutus bidan untuk membunuh setiap kelahiran bayi-bayi Ibrani, saudara-saudara. Tetapi rupanya teladan Yusuf selama hidup itu meninggalkan orang-orang yang juga menjadi percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Bidan-bidan ini ternyata orang-orang yang takut akan Tuhan dan mereka tidak melakukan seperti perintah Firaun. Ini adalah karya Tuhan, perlindungan Tuhan. Tuhan mengirim penolong-penolong di tengah-tengah kesesakan mereka, di tengah-tengah penindasan yang mereka alami. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini membuat juga para bidan-bidan diberkati oleh Tuhan. Apa yang akan kita belajar, saudara? Kita melihat di sini, saudara, sebuah perjalanan dari bangsa Israel yang adalah juga perjalanan dari umat Tuhan dan gereja Tuhan di hari-hari ini. Atau di sepanjang sejarah gereja Tuhan, saudara-saudara. Bahwa gereja, saudara, semakin ditindas, semakin bertumbuh dan berkembang. Ini adalah satu fakta sejarah, saudara-saudara. Gereja mula-mula mengalami penindasan yang begitu hebat. Mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bersembunyi dalam beribadah, tetapi mereka terus tekun, saudara-saudara. Dan apa yang kita lihat sampai hari ini? Gereja telah bertumbuh dan berkembang ke seluruh pelosok dunia ini, saudara. Apakah penindasan berhenti? Tidak. Penindasan di mana-mana, dan terjadi, saudara, penganiayaan, pembunuhan terhadap orang-orang yang pengiring Kristus. Tempat-tempat ibadah dimusnahkan, saudara-saudara. Tetapi itu semua tidak menghambat pertambahan dan pertumbuhan gereja Tuhan di dunia ini. Ini menandakan, saudara, bahwa gereja Tuhan bukanlah karena kekuatan manusia. Tetapi kita lihat seperti ini, ada Tuhan berkarya di dalamnya. Terlihat atau tidak terlihat, saudara-saudara, Allah selalu bekerja di jalannya. Dan penindasan, saudara-saudara, itu tidak menghambat pertumbuhan dan pertambahan akan pengiring-pengiring Kristus. Tetapi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa penindasan, penganiayaan yang datang, saudara-saudara, kepada gereja Tuhan, justru itu menolong dan membantu umat Tuhan semakin giat dan kuat di dalam iman dan menggenapi akan kebenaran firman Tuhan. Penindasan telah membawa pertumbuhan. Penindasan justru membantu saudara-saudara akan pengiring-pengiring Kristus menjadi semakin bertambah dan semakin bertumbuh di seluruh dunia, saudara-saudara. Karena itu kita tidak perlu takut dengan penindasan. Kita tidak perlu takut, saudara-saudara, dengan berbagai macam penganiayaan, karena memang itu pasti akan terjadi. Yesus pun sudah menyampaikan hal itu, saudara-saudara, kepada setiap murid-muridnya ketika dia masih berada di bumi. Apa yang akan dialami dalam Matius pasal yang ke-10, saudara-saudara. Yesus sudah menyampaikan dan mewanti-wanti kepada kita, saudara-saudara. Dia berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Nah, bayangkan domba berada di tengah serigala, saudara. Dia harus cerdik dan tulus, ya. Dan waspadalah terhadap semua orang. Ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, menyesah kamu di rumah ibadatnya, ya. Dan panjang lebar Yesus telah berbicara bahwa memang gereja Tuhan akan mengalami penganiayaan, penindasan, dibunuh, dan berusaha untuk dimusnahkan. Tetapi justru itu bukan memusnahkan, tetapi telah menolong gereja atau orang-orang menjadi semakin banyak menjadi pengiring Kristus. Penganiayaan, penindasan, saudara, justru mendatangkan pertumbuhan iman secara pribadi dalam setiap pengiring Kristus. Dan juga, saudara-saudara, telah membuat bertambah banyak orang yang mengiring Kristus justru di tengah penganiayaan dan penindasan yang dialami oleh gereja Tuhan. Ini secara umum kita bicara tentang gereja Tuhan di seluruh dunia.
Bagaimana dengan pribadi kita, saudara-saudara? Saya ingin beritahu melalui pelajaran yang kita lihat di sini, saudara, bahwa semakin ditindas, semakin bertambah banyak dan berkembang dan ditakuti, saudara-saudara. Dan kemudian dikatakan semakin beringas juga Firaun membunuh bayi-bayi. Tetapi saudara, Tuhan menyediakan pertolongan. Di tengah-tengah situasi itu, rencana Tuhan atas bangsa Israel, saudara, atas calon bangsa ini, saudara, tidak bisa dibatalkan dengan pembunuhan, penganiayaan, penindasan, dan berbagai macam kekerasan yang dilakukan terhadap mereka. Demikian hidup kita orang percaya, saudara-saudara. Penganiayaan atau pergumulan hidup, persoalan-persoalan hidup yang kita alami dalam kehidupan ini, saudara, itu seharusnya tidak menghambat dan tidak membunuh kita, saudara, apalagi membunuh iman kita. Justru penindasan, saudara, adalah jalan terbaik, salah satu jalan terbaik yang kita baca di sepanjang Alkitab ini, saudara, untuk membawa iman seseorang di dalam pertumbuhan dan kekuatan yang semakin kokoh di dalam Tuhan. Melalui pergumulan hidup, saudara-saudara, seseorang menjadi semakin mengenal akan Tuhannya, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin mengandalkan Tuhan, semakin menyadari kekuatannya terbatas, namun bersama dengan Tuhan kekuatannya menjadi tidak terbatas. Dan semakin seseorang mengiring Kristus dengan sungguh-sungguh, penindasan semakin datang, saudara, atau pergumulan yang banyak sepertinya datang menimpa, tidak meruntuhkan, tetapi saudara, itu membentuk karakter ilahi di dalam diri kita untuk menjadi orang-orang yang penuh kasih, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan orang-orang yang bisa menguasai diri kemudian itu melalui latihan di dalam pergumulan-pergumulan hidup ini, saudara. Dan pergumulan hidup, saudara-saudara, bukan akan menjauhkan kita dan meruntuhkan kita dalam kehidupan ini dari iman kita. Seharusnya pergumulan hidup itu, saudara, adalah jalan yang tidak terlihat bahwa Allah bekerja di sana membuat saudara-saudara jalan-jalan yang terbaik untuk kita. Melalui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, saudara-saudara, Allah sedang membawa kita kepada pertumbuhan. Allah sedang mengajak kita untuk mengenal, mengasihi, dan hidup di dalam kasih dan kebenarannya. Bergantung untuk menikmati berkat-berkatnya justru di tengah pergumulan-pergumulan hidup kita, saudara. Karena itu, jikalau engkau mengalami pergumulan hidup, itu bukan berarti bahwa janji Tuhan itu tidak akan jadi dalam hidupmu. Saya beritahu melalui kebenaran firman yang kita sudah belajar di dalam kitab Kejadian sampai Keluaran ini, pergumulan-pergumulan mereka telah mengantar mereka justru semakin dekat dan semakin membawa mereka kepada janji Allah. Pergumulan-pergumulan itu, saudara-saudara, menunjukkan juga di dalam apa yang kita pelajari di sini, bahwa Allah sebenarnya tidak pernah meninggalkan. Allah tidak pernah jauh. Sekali-kali Dia tidak membiarkan mereka, saudara, dalam situasi itu. Dan kita melihat di sini, saudara-saudara, Allah tetap ada di tengah mereka. Entah sadar atau tidak sadar mereka. Bahkan mungkin pada waktu itu orang Israel tidak lagi menyebut Allah, tidak lagi memanggil Allah. Mereka dalam keadaan yang betul-betul tertekan hidup. Apalagi anak-anak mereka dibunuh-bunuhi, saudara. Sadar atau tidak, Tuhan tetap ada di tengah mereka, bertindak dan menolong mereka dengan kehadiran bidan-bidan yang dikirim untuk jadi pembunuh, justru menjadi penolong di tengah-tengah mereka. Jadi pergumulan hidup yang sepertinya mau membunuh iman kita dan mau membunuh kehidupan kita ini, saudara, justru sedang bisa dipakai oleh Tuhan untuk justru memberikan satu kehidupan dan pengharapan kita semua. Haleluya, haleluya. Kristus dibenci, kita dibenci karena Kristus di dalam kita
oleh orang-orang yang belum percaya, saudara-saudara. Tetapi saudara, bukan berarti bahwa kehadiran Kristus itu adalah untuk membunuh kita, menghancurkan kita. Tidak. Bukankah kehadiran Kristus justru untuk memberi kita satu pengharapan dan hidup yang baru? Kehadiran bidan-bidan saudara-saudara adalah untuk sepertinya dikirim untuk membunuh bayi-bayi mereka. Tetapi bukan itu yang terjadi. Kehadiran bidan-bidan ini adalah untuk memberikan kehidupan dan keselamatan kepada bangsa Israel. Demikianlah keadaan kita, saudara. Bahwa kehadiran Kristus dalam hidup ini, saudara, ya, bagi mereka yang belum percaya dan mengenalnya, membuat kita sepertinya diperlakukan sebagai hal yang tidak baik, sebagai orang-orang yang tidak baik, tidak benar, kafir dan sebagainya. Tetapi saudara, itu bukan untuk membunuh kita. Dalam semua itu Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi, yaitu yang dipilih sesuai dengan rencananya. Jadi karena ada rencana Allah, maka Dia memilih kita, dikasihi untuk mengasihi Dia dan mengasihi sesama, saudara-saudara. Jadi pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan bukan untuk membuat kita berkurang, bukan untuk membuat kita, saudara-saudara, kehilangan dalam hidup ini, hancur, tidak. Tetapi pergumulan itu, saudara, justru adalah batu-batu pijakan untuk kita bisa maju, naik ke atas, saudara, dan mencapai puncak kehidupan yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Jadi sekali lagi saudara, pergumulan hidup sebagai orang percaya bukan untuk meruntuhkan, tetapi seperti yang kita baca, penindasan yang dialami orang Israel telah membantu mereka bertambah banyak dan semakin ditakuti. Pergumulan yang dihadapi gereja Tuhan dan dihadapi kita sebagai gereja secara rohani, saudara-saudara, pribadi-pribadi Tuhan, anak-anak Tuhan, bukan untuk meruntuhkan kita, tetapi justru untuk menumbuhkan percaya, iman kita semakin kokoh, kualitas hidup kita, karakter kita semakin utuh di dalam Kristus Yesus, dan membuat orang semakin kagum dan takut dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Puji Tuhan. Karena itu bersukacita. Karena itu biarlah dalam pergumulanmu engkau lebih lagi memanfaatkan itu untuk lebih lagi, saudara, bergantung dan berserah mengenal Tuhan dengan lebih baik. Tuhan memberkati kita karena Dia sangat mengasihi saudara, sehingga pergumulan-pergumulan itu Dia bisa ubahkan menjadi hal yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih kalau gereja menghadapi pergumulan, penganiayaan, penindasan, dan berbagai macam hal-hal yang sepertinya tidak mengenakan. Juga umat-Mu ya Tuhan secara pribadi mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang tidak berhenti. Dan ini bukanlah untuk meruntuhkan. Kami bersyukur bahwa itu semua adalah untuk mendatangkan kebaikan, membuat karakter kami semakin utuh, membuat kami, Tuhan, semakin kokoh di dalam Tuhan, semakin bergantung dan mempercayai Tuhan segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih, sertai umat-Mu, berkati dan senantiasa berjalan di dalam anugerah Tuhan yang besar itu. Terpujilah Engkau Sang Penolong kami, dimuliakan, ditinggikan Kau demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Saya sampaikan salam restorasi.